Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di tengah-tengah masa pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang program Kartu Prakerja. Gimana? Udah pada nerima uang insentifnya belum? Nah, buat kita yang udah nerima, kita patut bersyukur ya. Karena memang jujur aja untuk pelaku usaha kecil, apalagi aku ya, yang bekerja di bidang jasa, itu betul-betul kerasa banget dampak dari akibat pandemi ini. Jadi dengan adanya bantuan ini ya sepatutnya kita bersyukur karena setidaknya kita merasa terbantu karena adanya bantuan ini. Balik lagi ke pembahasan. Jadi buat yang belum tahu bahwa kartu prakerja ini tuh udah masuk pada gelombang ke-9. Seperti yang dilansir dari salah satu postingan Instagramnya prakerja.go.id. Kalau teman-teman bisa lihat, di captionnya ini mereka bilang bahwa gelombang 9 ditutup pada tanggal 21 September pukul 12 WIB atau 12 siang. Terus di bawahnya lagi itu mereka bilang, bagi sobat yang belum sempat bergabung pada gelombang 9, jangan khawatir katanya. Karena sobat masih bisa bergabung pada gelombang berikutnya. Nah itu artinya prakerja akan membuka lagi pendaftaran berikutnya yaitu gelombang 10. Terkait kapan akan dibuka dan berapa kuota yang disediakan pada gelombang 10 kali ini, kita akan coba bahas ya. Oke, kita akan coba bahas berapa kuota yang disediakan pada gelombang 10 kali ini dulu. Jadi kalau kita lihat ke belakang, mulai dari gelombang pertama sampai gelombang yang terakhir kemarin itu adalah gelombang 9, maka kalau kita kalkulasiin kuota yang udah diisi, totalnya itu adalah 5.400.000 teman-teman. Nah kalau teman-teman baca berita terkait dengan program Kartu Prakerja ini, jadi pemerintah itu menargetkan penerima manfaat dari Kartu Prakerja ini adalah sebanyak 5,6 juta. Jadi bisa kita hitung ya, total yang ditargetkan pemerintah untuk penerima manfaat dari Kartu Prakerja ini adalah 5,6 juta dikurang dengan kuota yang udah terisi pada saat ini yaitu 5,4 juta. Nah totalnya itu adalah 200.000. Berarti bisa kita simpulin bahwa pada gelombang ke-10 kali ini mereka hanya menyediakan kuota sebesar 200.000 aja teman-teman. Kalau dibilang sedikit ya sedikit. Jadi hitungannya itu siapa cepat dia dapat. Selanjutnya kalau kita udah tahu bahwa gelombang 10 ini nanti akan dibuka dengan kuota yang sangat terbatas, maka kita harus cepat-cepat tahu juga kapan jadwal pembukaan gelombang 10 ini. Sehingga nanti kalau kita udah tahu, maka kita akan bisa jadi orang pertama yang mendaftar. Sehingga kemungkinan untuk lolos itu lebih besar teman-teman. Nah jadi seperti pada kebiasaan gelombang-gelombang sebelumnya, pembukaan pendaftaran gelombang baru itu biasanya paling cepat 4 hari sampai 1 minggu dari jadwal penutupan gelombang sebelumnya. Nah kalau kita lihat penutupan gelombang 9 itu dilakukan pada tanggal 21 September 2020. Maka kemungkinan besar gelombang 10 ini akan dibuka pada tanggal 25 September 2020. Lalu selanjutnya kalau masih ada yang bertanya, "Bang, gimana cara daftarnya?" Nah, di sini aku bakal coba jelasin secara singkat aja, tapi mudah-mudahan ini mudah untuk dipahami. Jadi aku bakal jelaskan dua cara untuk mendaftar pada gelombang 10. Yang pertama adalah bagaimana cara mendaftar pada gelombang 10 untuk yang benar-benar baru pertama kali ingin mendaftar. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mendaftar ke gelombang 10 jika sebelumnya kita udah mendaftar pada gelombang sebelumnya dan ternyata dinyatakan gagal atau enggak lolos. Nah yang kedua ini aku bakal coba kasih tips ke kalian untuk bagaimana caranya mengurangi resiko kegagalan lagi seperti pada gelombang sebelumnya. Tentu teman-teman nggak mau kan kalau nanti di gelombang 10, di gelombang yang terakhir ini kalian tetap aja dinyatakan nggak lolos. Oke, kita masuk pada cara yang pertama tadi. Jadi sebelum mendaftar, ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu. Jadi apa aja? Nah, jadi yang pertama itu adalah WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua adalah harus punya KTP. Jadi walaupun
teman-teman umurnya mungkin udah di atas 18 tahun, tapi kalau ternyata nggak punya KTP ya nggak bisa ngedaftar pada program Kartu Prakerja ini. Nah, yang ketiga itu adalah tidak sedang dalam menempuh pendidikan. Nah, seperti misalnya sedang kuliah maupun sekolah. Kalau teman-teman merasa udah memenuhi persyaratan tersebut, maka selanjutnya yaitu teman-teman harus menyiapkan beberapa hal sebelum akhirnya teman-teman mendaftar. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus punya foto KTP, bukan fotokopi KTP ya, tapi memang benar-benar foto KTP. KTP itu kalian foto menggunakan handphone kalian. Kedua adalah KK. Kenapa? Karena nanti kalian akan menginput nomor KK kalian di pendaftaran Kartu Prakerja. Selanjutnya yang ketiga itu adalah email. Nah, email ini cukup penting ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan bahwa email yang kalian punya itu aktif. Atau dalam kata lain, email kalian itu bisa kalian akses, bisa kalian buka. Karena nanti prakerja akan mengirimkan link verifikasi ke email kalian. Selanjutnya adalah nomor HP. Nah, nomor HP ini nanti akan digunakan untuk mengirimkan kode OTP. Dan yang terakhir adalah e-wallet. Apa itu e-wallet? Jadi e-wallet itu adalah dompet elektronik, seperti misalnya kayak ada OVO, Link Aja, ada GoPay, dan lain sebagainya. Jadi nantinya e-wallet ini akan digunakan untuk mentransferkan uang insentif kalian, tentunya setelah kalian telah menyelesaikan pelatihan kalian. Kalau syarat dan beberapa hal yang telah aku sebutin tadi udah kalian siapkan, maka selanjutnya kalian udah siap untuk mendaftar prakerja pada gelombang ke-10. Jadi yang pertama, silahkan kalian buka aja browser. Ini bisa diakses melalui PC maupun handphone kalian ya. Selanjutnya tinggal ketik aja di sini prakerja.go.id. Atau nanti linknya aku taruh aja di link deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja di situ. Kalau udah masuk ke halaman awal prakerja seperti ini, kalian di sini akan melihat ada tulisan daftar sekarang dan cara daftar. Selanjutnya kalian tinggal pencet aja daftar sekarang. Nah, di sini kalian akan diminta untuk memasukkan email kalian dan lalu password sesuai yang kalian inginkan. Kalian masukkan aja email kalian. Seperti yang kutegaskan di awal tadi, email kalian adalah harus yang aktif atau yang bisa kalian buka. Selanjutnya adalah password. Nah, ini isi aja sesuai yang kalian mau, bebas ya. Selanjutnya kalau udah tekan daftar. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Cek email kamu. Ini artinya prakerja telah mengirimkan link verifikasi pada email kalian. Itu kenapa aku tegaskan tadi di awal bahwa email kalian haruslah aktif dan bisa dibuka. Lalu selanjutnya kalian kembali aja. Ini biarin kayak gini nggak apa-apa. Kalian buka email kalian. Nah, kalau kalian tidak menemukan email masuk apa-apa di sini, jangan khawatir ya. Kalian tekan aja garis 3 di atas sebelah kiri ini. Terus kalian cari aja folder spam. Kalian buka. Nah, di sini muncul ya email dari prakerja. Selanjutnya kalian buka, terus scroll sedikit ke bawah. Langsung aja di sini pencet verifikasi email sekarang. Tunggu. Oke, kalau udah seperti itu, email terverifikasi. Maka itu artinya kalian telah berhasil memverifikasi email kalian. Langkah selanjutnya adalah kalian hanya perlu kembali ke laman prakerja.go.id. Di sini tinggal kalian masukkan lagi aja email dan password yang udah kalian daftarkan tadi. Lalu tekan login. Kalian akan dibawa pada langkah selanjutnya. Nah, di sini akan ada 3 tahap yang harus kalian selesaikan sebelum akhirnya kalian membeli pelatihan pertama kalian. Langkah pertama ini kalian akan diminta untuk memverifikasi KTP kalian. Selanjutnya data diri. Sesuai namanya, di sini kalian akan banyak mengisi data seperti misalnya nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lanjut langkah terakhir yaitu adalah nomor HP. Sebelum kalian menyelesaikan pendaftaran ini,
langkah terakhir kalian adalah memasukkan nomor HP kalian yang aktif. Karena nanti kalian akan dikirimkan kode OTP untuk langkah terakhir. Kalau udah, maka selanjutnya kalian hanya akan perlu mengikuti langkah demi langkah. Mungkin itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu gimana caranya daftar gelombang ke-10 kalau pada gelombang sebelumnya kita dinyatakan gagal atau tidak lolos. Jadi langkah awal yang harus kalian lakukan itu adalah kalian hanya perlu login ke prakerja.go.id. Tentunya menggunakan akun yang kalian daftarkan pada gelombang sebelumnya. Selanjutnya, jika nanti gelombang 10 udah dibuka, maka di sini akan muncul tombol gabung. Kalian tekan aja nanti itu, maka otomatis kalian akan bergabung pada gelombang 10 tanpa perlu mengisi data layaknya pendaftaran pertama. Mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Kalian boleh koreksi di komentar. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.